Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal tentang pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 11, di mana ini persiapan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soal. Untuk soal yang pertama di sini mengacu kepada pertemuan ke-9 di mana kita mengubah bentuk persamaan dari trigonometri bentuk A sin X ditambah B cos X menjadi K cos X min alfa. Nah, di sini jika 12 sin X ditambah 5 cos X sama dengan K cos X min alfa, maka nilai K adalah, nah dari soal kita dapat kalau kita mau mengubah A sin X plus B cos X menjadi K cos X min alfa, kita tentukan dulu nilai A dan B-nya. Nah, A-nya di sini ternyata kita dapat adalah A itu adalah koefisien sin X-nya yaitu 12. Lalu B-nya itu adalah koefisien dari cos X-nya yaitu 5. Sehingga kalau kita mau mencari nilai K-nya itu kita bisa gunakan rumus akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Langsung kita masukkan nilainya. Berarti akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar 144 ditambah 25 didapat akar 169. Sehingga kita dapat nilai K-nya adalah 13. Nah, seperti ini ya. Karena yang diminta hanya nilai K-nya, kita cukup mencari nilai K-nya dengan rumus K tersebut. Oke, untuk nomor yang kedua di sini masih sama, tapi di sini yang diminta adalah nilai alfanya dari bentuk 4 sin X min 4 cos X gitu ya. Nah, berarti kita mau mengubah A sin X plus B cos X sama dengan K cos X min alfa sama. Tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, di sini A-nya adalah 4, B-nya di sini karena min 4 cos X maka B-nya adalah min 4. Seperti itu ya, jadi tandanya ikut. Nah, lalu di sini kalau kita mau cari alfa, kita bisa menggunakan rumus tangen, yaitu tangen alfa sama dengan A per B, di mana A-nya adalah 4, B-nya sama dengan min 4. Didapatlah tangen alfanya sama dengan min 1. Sehingga kalau kita mau cari alfanya, kita cari mengacunya dari satunya ya. Untuk tanda minusnya nanti kita tentukan berdasarkan kuadran. Nah, jadi satunya di sini tangen berapa yang hasilnya 1. Nah, didapatlah untuk hasil 1 itu adalah tangen sudut istimewa 45 derajat. Nah, di sini kita dapat alfanya 135 derajat. Kenapa 135? Patokannya 45 derajat ya, karena kita mengacu ke satunya. Minusnya kita dapat dari karena A-nya positif, B-nya negatif. A positif, B negatif artinya sudutnya berada di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2 mencari relasi dari 45 derajat adalah 180 dikurangi 45 derajat. Ini rumusnya ya. Sehingga didapat alfanya adalah 135 derajat. Nah, seperti ini. Jadi menentukannya itu kita tentukan A-nya positif atau negatif, B-nya juga sama. Untuk menentukan dia terletak di kuadran berapa. Sehingga kita bisa cari relasinya. Seperti itu. Untuk soal nomor 3 masih seputar pertemuan ke-9, bentuk min 5 sin X ditambah 5 cos X jika diubah ke dalam bentuk K cos X min alfa maka menjadi. Nah, kalau ini satu paket ya, berarti kita harus mencari K dan nilai alfanya. Pertama sama tentukan A sama B-nya. A-nya adalah min 5, B-nya adalah 5. Di sini. Sehingga kita kalau mencari K-nya akar A kuadrat ditambah B kuadrat berarti min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Min 5 kuadrat jadi tetap positif ya, 25. 5 kuadrat juga 25 sehingga akar 50. Kita sederhanakan bentuk akarnya. 50 itu sama aja 25 dikali 2. 25-nya keluar jadi 5, akar 2-nya tetap sehingga kita dapat 5 akar 2 untuk nilai K-nya. Nah, setelah itu kita cari alfanya. Alfa tangen alfa sama dengan A per B. A-nya min 5, B-nya 5. Didapatlah min 1. Sehingga satunya tetap patokannya 1. 1 itu adalah untuk sudut istimewa 45 derajat. Nah, sehingga sini alfanya kita dapat 315. Kenapa 315? Karena didapat A-nya negatif,
lalu B-nya positif, berarti terletak di kuadran 4. Untuk kuadran 4 rumusnya adalah 360 derajat dikurangi dengan sudut istimewanya yang sudah menjadi patokan tadi, 45 derajat. Berarti 360 dikurang 45 didapat 315 derajat. Sehingga kalau kita ubah min 5 sin X ditambah 5 cos X menjadi 5 akar 2 sebagai K-nya cos X min alfa. Alfanya 315 derajat. Nah, seperti ini. Ini untuk mengubah bentuk persamaan trigonometri. Bisa ya? Oke, untuk pertemuan keempat kita masuk di sini nomor 4 masuk ke pertemuan ke-10 gitu ya, bentuk dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, di sini ada 2 sin 3A dikali cos A. Nah, berarti untuk rumus 2 sin alfa cos alfa, ini rumusnya ya. 2 sin alfa cos alfa, rumusnya itu adalah sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Ini rumusnya nih. Ini rumus ya, rumus untuk perkalian sinus dan kosinus. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Sehingga kalau di sini soalnya 2 sin A cos A, artinya alfanya yang mana? Alfanya itu adalah yang 3A, lalu betanya adalah yang A. Gitu ya, jadi tentukan alfa sama betanya. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. 2 sin 3A cos A berarti sin. Jadi kalau 2 sin cos itu berarti menjadi sin plus sin gitu kan ya. Dengan yang pertama ditambah lalu dikurang alfa sama betanya. Nah, berarti sin alfanya 3A, betanya A ditambah sin dikurang 3A dikurang A, sehingga kita dapat di sini sin 4A ditambah sin 2A. Nah, seperti ini mengubah bentuk perkalian sinus dan kosinus. Ingat rumusnya, jadi rumusnya memang harus dihafal ya, 2 sin cos menjadi sin plus sin. Oke, selanjutnya nomor 5. Di sini sama, masih bentuk perkalian sinus dan kosinus. Di sini cos 105 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, ingat rumusnya adalah kalau untuk 2 cos cos, ini rumusnya ya, memang udah rumusnya, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Jadi kalau cos 2 cos cos itu rumusnya cos plus cos gitu ya. Nah, di sini karena di sini soalnya itu adalah nggak ada duanya di depan, jadi kan rumus dasarnya itu selalu ada duanya di depan. Karena kita di sini nggak ada duanya, artinya yang ruas kanannya berarti dikali setengah, karena sama-sama dikali setengah, jadi depannya nggak ada duanya gitu ya. Nah, jadi yang ruas kanannya yang cos alfa min beta ditambah cos alfa min beta, cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta dikalikan dengan setengah. Gitu ya, ini rumusnya. Nah, sehingga untuk alfanya di sini kita dapat 105 derajat dan betanya adalah 15 derajat. Langsung masukkan ke rumusnya. Jadi cos 105 dikali cos 15 sama dengan setengah dikali cos alfanya tadi 105 ditambah betanya 15 ditambah cos 105 dikurang 15, sehingga setengah dikali 105 tambah 15 120 ditambah 105 dikurang 15 90, sehingga didapat di sini setengah dikali, nah cos 120 berapa? Karena 120 itu ada di kuadran 2 dan cos itu bernilai negatif. Nah, berarti 120 itu relasinya siapa ya? Kamu lihat lagi catatannya. 120 itu adalah relasi dari 60 derajat, sehingga cos 60 setengah, karena kuadran 2 cos negatif berarti min setengah gitu. Lalu cos 90 berapa? Cos 90 0, sehingga kita dapat di sini setengah dikalikan min setengah tambah 0 tetap min setengah. Jadi setengah dikali min setengah didapat min 1/4. Nah, seperti ini caranya. Oke, contoh yang ke-6 di sini. Sin 7x min sin x. Nah, kita sudah masuk ke dalam pertemuan 11, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Di sini sin 7x min sin x. Nah, ingat rumusnya itu adalah sin A min sin B, ini sin min sin, itu rumusnya adalah 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Jadi bentuk penjumlahan atau pengurangan dibuat menjadi bentuk perkalian, kebalikan yang tadi gitu ya. Ingat rumusnya ini 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B untuk sin min sin, cos 2 kosin gitu ya. Kalau sin min sin, kalau sin plus sin itu 2 sin cos, sin dulu baru cos gitu ya.
Nah, berarti di sini alfanya A-nya yang mana? A-nya adalah yang 7x, B-nya itu adalah yang x. Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus sin 7x min sin x sama dengan 2 cos setengah dari A-nya 7x plus x, B-nya sin setengah 7x min x. Sehingga didapat 2 cos setengah dari 7x plus x itu 8x, sin setengah dari 7x min x itu 6x. Nah, tinggal dikalikan setengah nih. Setengah kali 8x didapat 4x, setengah kali 6x didapat 3x. Sehingga didapat hasilnya 2 cos 4x sin 3x. Nah, seperti ini mengubah bentuk pengurangan dan penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Ingat rumusnya, gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk nomor 7 di sini masih tentang penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Di sini cos 3x min 30 derajat ditambah cos 3x plus 60 derajat. Nah, ini bentuk penjumlahan untuk cos A plus cos B. Rumusnya adalah 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Jadi yang harus kamu tentukan adalah rumusnya nih, hafalin gitu ya. Jadi kalau cos plus cos menjadi 2 cos cos. Tapi polanya tetap sama, setengah A plus B, terus selanjutnya setengah A min B. Lalu A-nya yang mana? A-nya yang 3x min 30, lalu B-nya adalah yang 3x plus 60 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, cos 3x min 30 derajat ditambah cos 3x plus 60 sama dengan 2 cos setengah dari 3x min 30 ditambah 3x plus 60. Lalu dikalikan cos setengah dari 3x min 30 dikurang 3x plus 60. Nah, kita hitung aja nih yang di dalam kurung ya. Berarti 2 cos setengah dari 3x ditambahkan 3x didapat 6x. Lalu min 30 ditambah 60 dapat plus 30. Nah, itu hasilnya ya untuk yang penjumlahan. Cos setengah dari, nah tinggal dicari nih untuk yang pengurangan. 3x min 3x kan habis. Lalu min 30 dikurang 60 didapat min 90 derajat. Nah, yang didapat di sini kita kalikan setengah dulu. 2 cos, nah setengah kali 6x didapat 3x, setengah kali 30 dapat 15. Nah, cos setengah dari min 90 derajat, cos min 45 derajat. Nah, di sini ingat untuk cos min alfa itu rumusnya ya. Kalau cos min alfa itu tetap positif ya, karena dia letaknya ada di kuadran 4. Cos di kuadran 4 positif, jadi dia tetap positif hasilnya. Kita anggap sebagai cos 45 derajat saja. Sehingga di sini cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Gitu ya. Untuk yang depan tetap sama, 2 cos 3x plus 15. Sehingga yang bisa kita kalikan 2 sama setengah akar 2. 2 sama setengah itu bisa dicoret, didapatlah tinggal akar 2, kita pindahkan ke depan, cos 3x plus 15 derajat. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Oke, untuk yang nomor 8 di sini bentuk penjumlahan dan pengurangan kita sudah aplikasikan dalam bentuk pembagian. Di sini sin 5x min sin x dibagi cos 4x plus cos 2x gitu ya. Nah, berarti kita harus hafal nih rumusnya. Sin min sin itu rumusnya yang mana, cos plus cos itu rumusnya yang mana. Nah, kita buat di sini. Langsung saja kita masukkan ke dalam soal. Jadi kalau dia sin min sin itu rumusnya 2 kosin gitu ya. Kalau sin plus cos itu rumusnya 2 cos cos. Tetap jumlah kurang gitu ya, kalikan setengah. Nah, berarti di sini 2 cos setengah dari untuk penjumlahan ini 5x tambah x, lalu sin setengah 5x min x gitu. Yang bawah 2 cos setengah 4x tambah 2x cos setengah 4x min 2x. Karena sudah ada yang sama di sini, 2-nya boleh langsung kita coret. Lalu kita tulis lagi di sini cos setengah, kita hasil penjumlahan 5x sama x itu 6x, 5x min x 4x, lalu ini 4x tambah 2x itu 6x, 4x min 2x itu 2x gitu ya. Nah, didapatlah di sini, ini kalikan setengah, cos kali setengah kali 6x itu 3x, jadi cos 3x. Lalu sin setengah kali 4x itu berarti sin 2x, lalu yang bawah cos setengah kali 6x cos 3x dikalikan cos setengah kali 2x, tinggal cos x gitu ya. Ada yang sama cos 3x-nya, berarti boleh kita coret. Didapatlah hasilnya di sini tinggal sin 2x plus cos x gitu ya. Gitu, sin 2x plus cos x. Nah, di sini diapakan? Sudah selesai belum? Ternyata kita bisa buat di sini untuk sin 2x itu merupakan sudut rangkap. Jadi ingat lagi tuh rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap adalah jika di rumusnya sin 2a itu rumusnya menjadi 2 sin a cos a. Berarti kita jabarkan nih. Sin 2x berarti 2 sin x dikalikan dengan cos x.
Sehingga ada yang sama di sini kita coret gitu ya. Ada yang sama kita coret di sini, yaitu cos X-nya sama cos X-nya bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah tinggal 2 sin X. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung seperti ini nih. Jadi ada aplikasi dari masukan untuk rumus sudut rangkapnya juga. Jadi masih nyambung semuanya. Oke, untuk soal nomor 9 di sini sama tapi dia dalam bentuk angka, kalau tadi masih dalam bentuk X gitu ya. Nah, kalian sudah ada angka atau derajatnya. Sin 130 derajat dikurang sin 110 dibagi cos 70 derajat dikurang cos 50 derajat. Nah, sama. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Kalau sin min sin itu rumusnya 2 kosin. Nah, kalau cos min cos, kalau tadi kan cos plus cos ya. Kalau cos min cos itu rumusnya min 2 sin sin. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita masukkan rumusnya 2 cos setengah 130 tambah 110 sin setengah 130 min 110 gitu ya. Min 2 sin setengah 70 tambah 50 sin setengah 70 min 50. Nah, di sini bisa langsung kita coret adalah 2 sama min 2-nya, sehingga kan dia plus dibagi min ya, hasilnya min. Berarti minnya kita bisa jadi 1 aja di sini depannya. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung nih cos setengah dari 130 tambah 110 itu 240. Lalu 130 kurang 110 itu 20. Nanti tinggal dikalikan setengah. Yang bawah 70 tambah 50 itu 120. Lalu yang pengurangannya 70 kurang 50 itu adalah 20 derajat. Nah, setelah dikalikan setengah, minnya tetap ya. Jadinya cos setengah kali 240 120. Setengah kali 20 itu 10. Lalu yang bawah sin setengah kali 120 itu sin 60. Sin setengah kali 20 adalah sin 10. Sehingga ada yang sama di sini, yaitu sin 10-nya. Boleh langsung coret. Sehingga didapat min cos 120 derajat dibagi sin 60 derajat. Tinggal cari nilainya. Minnya tetap, nah cos 120 derajat itu adalah min setengah gitu ya. Dibagi sin 60 derajat itu adalah setengah angka 3. Nah, setengahnya bisa dicoret gitu ya. Nah, min kali min itu plus, berarti di sini sudah tidak min lagi. Sisa tinggal 1 karena ini habis ya setengahnya. Jadi tinggal 1, di bawahnya masih akar 3. 1 per akar 3. Sampai sini gimana? Rasionalkan 1 per akar 3 karena penyebutnya akar. Hasil rasionalnya itu adalah sama-sama dikalikan akar 3 sehingga didapat 1/3 akar 3 atau akar 3 per 3 itu juga boleh gitu. Nah, seperti ini gitu ya untuk pengerjaannya. Oke, untuk soal yang ke-10 di sini sin 70 derajat ditambah sin 20 derajat dibagi cos 25 derajat. Sama ya. Nah, kalau ini sin plus sin nih. Kalau sin plus sin rumusnya adalah 2 sin cos gitu ya. 2 sin setengah 70 tambah 20 cos setengah 70 min 20. Yang bawahnya tetap karena dia nggak dioperasikan gitu ya. Tulis lagi cos 25. Berarti 2 sin setengah 70 tambah 20 itu 90 gitu ya. Nanti kalikan setengah. Lalu cos setengah 70 kurang 20 itu adalah 50. Sehingga dapat 2 sin 45 karena setengah kali 90. Cos 25 karena setengah kali 50. Sehingga di sini ada yang sama dengan penyebutnya yaitu cos 25. Sisanya tinggal 2 sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Berarti 2 dikalikan setengah akar 2. 2-nya coret, didapatlah hasil akhirnya adalah akar 2. Nah, seperti ini untuk pengerjaannya. Jadi intinya harus dihafal semua rumus penjumlahan, pengurangan, dan juga perkaliannya. Oke, ini untuk latihannya yang harus kamu kerjakan gitu ya, mengacu kepada contoh-contoh soalnya sebagai pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Oke, semoga bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.